Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di studi kasus fisiologi hewan oleh kelompok 3. Kami akan membahas mengenai kadar kolesterol darah tikus putih, ratus novericus, hiperkolesterolemik setelah perlakuan VCO. Anggota kelompok kami yang pertama, Lailia Nurrohmah, Talita Rahma Lutfi, Cahayu Gita Lestari, dan Anissa Ahda Aulia. Memasuki subbab pertama, identifikasi masalah. Penyakit kardiovaskuler atau PKV atau disebut juga dengan CDV merupakan penyakit degeneratif yang paling sering terjadi dan menjadi pembunuh utama. Penyakit kardiovaskuler yang utama pada usia produktif adalah jantung koroner, yang erat kaitannya dengan aterosklerosis. Aterosklerosis adalah pengerasan arteri yang disebabkan akumulasi kolesterol dalam pembuluh darah akibat tidak imbangnya influx-efflux kolesterol, atau dapat disebut juga dengan penyempitan oleh arteri yang disebabkan oleh kolesterol. Hiperkolesterolemia merupakan faktor risiko utama bagi terbentuknya aterosklerosis yang mendasari PJK. Berbagai upaya untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah dapat dilakukan dengan menggunakan obat kimiawi yang mengandung senyawa atau agen siap penurun lipid maupun obat tradisional. Terapi dengan obat tradisional dirasakan lebih murah dan prosedurnya lebih mudah dibandingkan dengan obat kimiawi sintetik. Subbab kedua yaitu relevansi kasus dengan materi. Materi ini memiliki relevansi kasus yaitu dengan sistem sirkulasi darah. Sistem sirkulasi darah adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat dari satu tempat ke tempat yang lain atau ke seluruh tubuh. Kemudian sistem sirkulasi dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu sistem kardiovaskular atau peredaran darah dan sistem limfatik. Sekumpulan penyakit atau gangguan pada jantung dan pembuluh darah disebut dengan penyakit kardiovaskular atau CDV. Penyakit kardiovaskular atau yang biasa disebut dengan penyakit jantung umumnya mengacu pada kondisi yang melibatkan penyempitan atau pemblokiran pembuluh darah yang menyebabkan serangan jantung, nyeri dada, atau stroke. Kondisi jantung yang lainnya mempengaruhi otot jantung, katup atau ritme, dan juga dianggap bentuk penyakit jantung. Faktor resiko dari penyakit kardiovaskuler secara umum yaitu umur, merokok, alkohol, pola diet, pola aktivitas fisik, obesitas, dan hipertensi. Obesitas adalah kelebihan lemak tubuh. Obesitas dikaitkan dengan kadar kolesterol dan trigliserida yang tinggi dan menurunkan kadar kolesterol baik. Selain penyakit jantung, obesitas juga bisa menyebabkan tekanan darah tinggi dan diabetes, sehingga dapat menimbulkan risiko terserangnya penyakit jantung. Subbab yang ketiga yaitu perlakuan yang dilakukan peneliti pada kasus tersebut. Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu aklimasi hewan untuk menyesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar, pemberian diet tinggi kolesterol, dan perlakuan dengan virgin coconut oil atau VCO. Dan selama aklimasi ini, semua tikus diberi pakan pelet dan air minum ad libitum selama 7 hari. Pemberian diet tinggi kolesterol dengan pencampuran pakan pelet dengan lemak babi dengan perbandingan 90/10 selama 14 hari, dan pada perlakuan VCO, tikus diberi VCO selama 14 hari berturut-turut, dan sebagai kontrol positifnya digunakan obat paten simvastatin. Dan parameter yang akan diamati dalam penelitian ini adalah kadar kolesterol total darah, kolesterol LDL, dan kolesterol HDL. Subbab keempat, hasil dan pembahasan perlakuan peneliti. Yang pertama ada uji statistik dengan perlakuan pemberian VCO maupun simvastatin mampu menurunkan kadar kolesterol total darah secara signifikan. Pemberian VCO ini dilakukan dengan memberikan 1 mili dan 1,3 mili per hari selama 14 hari berturut-turut. Kemudian
Dosis VCO yang paling efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total dalam penelitian ini adalah 1,3. Tidak berbeda nyata dengan pemberian simvastatin yang menurunkan kadar kolesterol sebesar 28,8%. Nah, untuk kelompok kontrol tidak diberi pakan dengan lemak babi dari awal hingga akhir pelakuan. Pada hari ke-14 mengalami penurunan kadar kolesterol total dan pada akhir perlakuan terjadi kenaikan sebesar 4,6%. Sedangkan pada kelompok ketiga, kolesterol yang diberi pakan dengan lemak babi hingga hari ke-14 tanpa diberi lemak babi hingga hari ke-28 terjadi penurunan kadar kolesterol total dengan 6,7%, berbeda dengan hewan uji yang diberi perlakuan VCO. Menurut Shah 2005, VCO mempunyai kandungan asam lemak jenuh yang didominasi oleh asam lemak rantai sedang. Asam lemak rantai sedang ini didominasi oleh asam laurat. Karena ukuran molekulnya yang kecil, asam lemak rantai rendah ini sedang ini mudah diserap usus tanpa melalui proses enzimatis. Nah, asam lemak ini dibawa aliran darah ke hati untuk dimetabolisasi dan dibawa ke mitokondria tanpa karnitin, menghasilkan energi yang cepat dan efisien sehingga tidak terdeposit sebagai lemak dalam jaringan. Selanjutnya, hasil analisis artikel berupa ringkasan dan pendapat. VCO atau virgin coconut oil pada tikus putih hiperkolesterolemik menghasilkan penurunan kadar kolesterol dengan kolesterol total dan LDL, dan kadar HDL secara signifikan pada taraf signifikan 5%, tidak berbeda dengan pemberian obat paten simvastatin sebagai obat penurun kolesterol. Nah, hasil dari analisis kadar LDL ini dapat disajikan dalam perlakuan dengan VCO yang mampu menurunkan kadar LDL darah secara signifikan. Pemberian VCO 1 ml per hari selama 14 hari berturut-turut dapat menurunkan kadar LDL sebesar 12,2%, dan VCO 1,3 ml per hari selama 14 hari mampu menurunkan kadar LDL hingga 28%. Nah, pemberian VCO 1,3 mili ini tidak berbeda dengan pemberian simvastatin, yaitu 28%. Pemberian statin ini termasuk simvastatin mengurangi kadar dari LDL darah, menghambat HMG-CoA reduktase yang akan menghambat HMG-CoA menjadi mevalonat sehingga menghambat sintesis kolesterol dan menyebabkan penurunan konsentrasi kolesterol pada sel hepar dan meningkatkan reseptor LDL. Hasil analisis selanjutnya menunjukkan bahwa perlakuan VCO pada berbagai dosis berpengaruh nyata terhadap penurunan kadar kolesterol total darah, kadar LDL, dan peningkatan kadar HDL darah tikus putih pada hyperkolesterolemik, sehingga konsumsi atau penggunaan dari produk dengan bahan lemak harus lebih diperhatikan baik bagi manusia maupun hewan, karena berdasarkan penelitian tersebut tinggi rendahnya kadar kolesterol akan sangat berpengaruh bagi penyempitan pembuluh darah akibat lemak yang terkandung dalam darah, sehingga dapat meningkatkan risiko ateroma. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.